Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahlia Purwati dengan NMP 234111051 kelas NNJ 23C. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah pengantar manajemen dari dosen pengampu Berlintina Permatasari, SPMM. Oke, langsung saja saya akan mengulas materi tentang jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pengelompokan, perencanaan, pelaksanaan dan juga pemantauan terhadap seluruh sumber daya dari sebuah organisasi atau perusahaan agar bisa mencapai tujuan. Sementara organisasi ialah sekelompok orang yang saling bekerja sama dan juga berinteraksi untuk menjalankan fungsi, peran juga tanggung jawabnya terhadap organisasi tersebut. Jadi, manajemen organisasi bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengelompokan, pemantauan dalam sebuah organisasi, di mana setiap individu di dalamnya memiliki peran masing-masing untuk bisa lebih cepat mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Terdapat 6 jenis struktur organisasi yang dikenal dalam sebuah perusahaan, yaitu diantaranya 1. Struktur organisasi fungsional, Functional Structure Organization. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Di antaranya manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan sumber daya manusia, manajemen produksi, dan lain-lain. Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Inilah yang menyebabkan jenis struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa layanan. Kelebihan jenis struktur organisasi ini adalah dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Namun sayangnya, menerapkan jenis organisasi ini dapat berdampak pada kesulitan dalam berdiskusi dan berkomunikasi antara unit kerja yang satu dengan lainnya. Selain itu, pelatihan manajemen umum bagi karyawan juga memiliki keterbatasan. 2. Struktur organisasi divisional, Divisional Structure Organization. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa servis layanan, pasar, dan letak geografisnya. Jenis struktur organisasi ini lazimnya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biasa operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, berarti perusahaan Anda lebih memiliki kemudahan pengelolaan karena memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan kelemahannya terletak pada masalah alokasi sumber daya, serta distribusi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 3. Struktur organisasi lini. Jenis struktur organisasi ketiga yang akan kita bahas adalah struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Itulah sebabnya, jenis struktur organisasi ini juga lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Kelebihan menggunakan struktur organisasi lini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang. Sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarkinya. Jenis organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi kecil seperti kedai nasi, warung tegal, bengkel, maupun rukun tetangga. 4. Struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan pikiran, ide-ide dan gagasan baru,
serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinannya. Struktur organisasi lini dan staf sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil karena memiliki kelebihan yaitu pada tingginya disiplin moral para karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Akan tetapi, solidaritas para karyawannya masih kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. 5. Struktur organisasi matriks, Matrix Structure Organization. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi jenis ini sering juga dikenal dengan nama struktur organisasi proyek karena setiap karyawan pada unit kerja struktur organisasi fungsional harus mengerjakan proyek-proyek organisasi yang dibebankan kepadanya. Penerapan jenis struktur organisasi ini menyebabkan terjadinya sistem komando di mana seorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada dua orang pimpinan yaitu pimpinan pada unit kerja divisional dan fungsional. Struktur organisasi matriks sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan-perusahaan tingkat multinasional karena kemampuannya mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan. Namun sayangnya, struktur organisasi matriks juga memiliki kelemahan, di mana terkadang karena adanya tuntutan ganda tersebut malah menimbulkan adanya kebingungan. 6. Struktur organisasi komite atau proyek. Jenis struktur organisasi terakhir yang lazim digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Organisasi dalam komite biasanya terdiri dari pimpinan komite, eksekutif komite, yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini, dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Kelebihan jenis struktur organisasi ini adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewan. Sedangkan kelemahannya terletak pada penghindaran tanggung jawab jika terjadi masalah. Penerapan ilmu manajemen dalam perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pertama, penentuan tujuan dan strategi bisnis. Perusahaan harus menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis diarahkan pada mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian. Perusahaan harus mengorganisasi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk penentuan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta pengembangan sistem dan prosedur yang efektif. Pengarahan. Perusahaan harus memberikan arahan dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan, memberikan umpan balik, serta memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai. Pengendalian. Perusahaan harus mengendalikan proses bisnis dan mengidentifikasi masalah dan kesempatan yang muncul di dalam perusahaan. Ini termasuk pemantauan kinerja, pengawasan keuangan, serta pemantauan risiko dan kepatuhan. Evaluasi dan perbaikan. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara teratur terhadap proses bisnis dan hasil yang dicapai, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan ilmu manajemen juga dapat membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, manajemen risiko, pengelolaan keuangan, pengembangan produk dan layanan baru, serta pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Secara keseluruhan, penerapan ilmu manajemen dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperbaiki reputasi perusahaan,
serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.